Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, alladzi lahul asma'ul husna was sifatul ulia wa huwal ma'budul murtaja, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wa man tabi'ahum wa man sara ila nahjihim wa qatafa, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang satu abad NU, satu abad Nahdlatul Ulama berkiprah di bumi Nusantara. Jadi sebenarnya bukan satu abad kalau dijumlah dengan zamannya Islam Nusantara sebelum NU secara organisatoris dibentuk, maka terlebih dahulu didahului oleh perjuangan para wali-wali Allah semasa zaman penjajahan Belanda, bahkan sejak Hindu-Buddha. Maka lebih 2,5 abad yang lalu berarti waktu yang cukup panjang untuk membentuk suatu landasan Islam di bumi Nusantara. Jadi ciri-ciri Islam Nusantara, Islam yang diperjuangkan dengan perjuangan yang gigih menghadapi budaya, menghadapi bahasa, menghadapi adat istiadat bangsa Nusantara, maka terbentuklah Islam Nusantara ini. Sebagaimana sudah disinggung pada video sebelumnya, yaitu tentang NU dan Muhammadiyah, maka di sini menegaskan kembali peran NU yang sebelumnya Islam Nusantara, Islam para wali, yang kemudian diformulasikan atau dibentuk organisasinya pada tahun 1926 atau 1344 Hijriah silam, 100 tahun yang lalu. Sekarang ini udah mau 1444, berarti 100 tahun sejak dibentuknya Nahdlatul Ulama tahun 1926 atau 1344 Hijriah. Jadi insya Allah akan jatuh pada 16 Rajab 1444 Hijriah. Jadi kalau sekarang bulan Januari, sekitar awal Februari kita akan menyaksikan umur daripada Nahdlatul Ulama yang sampai pada 100 tahun perjalanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadisnya bahwa
Allah Subhanahu wa ta'ala setiap 100 tahun membangkitkan di kalangan umat ini pembaharu. Jadi mujaddid yang mengoreksi, yang membuat pencerahan-pencerahan kembali kepada Islam. Jadi tema satu abad NU ini adalah mendikdayakan Nahdlatul Ulama menjemput abad kedua menuju kebangkitan baru. Jadi bagaimana menjadikan Nahdlatul Ulama ini dikdaya atau sakti mandraguna atau berkhasiat atau bermanfaat full bagi umat, bagi bangsa dan negara. Ini maksud daripada dikdaya. Jadi bisa mengatasi segala macam persoalan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin netizen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti kita ketahui bahwa perjalanan NU dari awal dibentuknya berhadapan dengan konsep kenegaraan lolos atau lulus, NU berhasil memformulasikan agama dan negara dengan manis, dengan baik, dan diterima semua kalangan. Kemudian dalam perjalanannya mendampingi Negara Kesatuan Republik Indonesia, kemudian mengawal umat di jalan yang benar sesuai akidah Islam, maka perjalanannya adalah penuh liku-liku namun berhasil. Tercatat beberapa kali NU dalam tanda kutip menyelamatkan negara Indonesia dari ancaman komunis, dari ancaman gerakan-gerakan ekstremis, radikalis, dan seterusnya. Sehingga Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap utuh, bangsa Indonesia tetap bersatu, perbedaan-perbedaan tetap ada, kerukunan umat beragama tetap terjalin dengan baik. Alhamdulillah. Ini mau tidak mau diakui atau tidak diakui, ada peran Nahdlatul Ulama dalam menjaga sinergitas, menjaga keharmonisan, persatuan, toleransi umat beragama dan kedamaian di dalamnya. Betul? Jadi kelihatannya sih tidak ada, kelihatannya sih biasa-biasa saja. Tetapi di balik itu NU terus bergerak, NU terus berdakwah walaupun diserang dari sana sini. Seperti kita ketahui, di era globalisasi sekarang ini NU berhadapan dengan faham-faham atau isme-isme atau ideologi yang bermacam-macam. Sebut saja yang tiba di Indonesia atau hidup di Indonesia adalah ideologi-ideologi yang bertentangan dengan konsep kenegaraan dari saudara-saudara Islam yang lainnya, yang menginginkan negara ini adalah negara Islam, yang menginginkan syariah ini adalah syariat Islam, yang tidak menghendaki adanya perlindungan terhadap minoritas Kristen, Hindu, Buddha, dan yang ingin semua dikuasai Muslim, semua dikuasai Islam dan menjadi dominan di Republik Indonesia ini. Tetapi NU tetap pada prinsipnya, yaitu kebersamaan bernegara, tidak menganakmaskan satu agama terhadap agama yang lainnya, dan cenderung membela kepada minoritas, membela kepada toleransi, membela kepada kebersamaan, tasamuh, tawazun, dan i'tidal. Inilah prinsip-prinsip yang terus dijaga oleh NU. Sehingga banyak tantangan dari sana sini, cibiran dari sana sini, dari rekan-rekan atau saudara-saudara Muslim lainnya yang tidak sepakat, tidak setuju dengan cara langkah dakwah NU ini yang terkesan lemah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah kepada Tuhanmu dengan hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan tutur kata yang baik,
wajadilhum billati hiya ahsan, dan berdiskusilah, berargumenlah dengan cara-cara yang baik. Atau kemudian ada wabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lam faddu min hawli. Jadi sifat kamu itu, wahai Muhammad, yang lembut, yang welas asih, kasih sayang, pengertian kepada umat, kepada warga masyarakat, itulah wujud kasih sayang Allah, pemberian sifat-sifat itu kepada engkau. Walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Tetapi kalau kamu punya sifat keras, punya sifat kaku, galak, lam faddu min hawlik, maka mereka akan lari terbirit-birit, menjauhi kamu, tidak akan suka dengan kamu, bahkan bisa memusuhi kamu. Inilah rahmat dari Allah, rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutusmu wahai Muhammad kecuali rahmatan lil alamin, sebagai rahmat, penebar kasih sayang, penebar perdamaian, penebar kesejukan kepada seluruh alam. Jadi inilah prinsip-prinsip yang diangkat oleh NU, yang dipelihara oleh NU dari pertama abad-abad datangan Belanda, abad 19, 20, 21, 3,5 abad atau 4 abad yang lalu. Ya, begini yang diterapkan oleh para wali di Islam Nusantara dahulu, kemudian terus dipelihara oleh NU sehingga sampai sekarang ini. Dan alhamdulillah hasilnya masyarakat jatuh cinta, masyarakat mengerti, masyarakat menjadi sejuk, faham dengan Islam yang rahmatan lil alamin tadi, dan hidup di Indonesia dengan langgengnya. Alhamdulillah. Tidak bisa dibayangkan ketika NU berwatak fadhal ghalidhal qalbi, keras, sangar, mentang-mentang, semau gue, merasa gagah, merasa wah-wah segala-galanya, maka tidak akan terjadi bentukan Muslim Nusantara seperti yang kita saksikan sekarang. Bahkan model NU ini menjadi role model, menjadi uswatun hasanah, contoh yang baik bagi golongan-golongan atau aliran-aliran Islam dunia. Bagaimana Afghanistan mulai belajar dari NU, bagaimana Inggris mulai belajar dari NU, bagaimana Amerika mulai belajar dari NU tentang Islam yang benar itu, yang cocok dengan naluri kemanusiaan, cocok dengan fitrah manusia. Jadi sekarang ini NU sudah diamati, sudah dipelajari oleh berbagai tokoh-tokoh Muslim di belahan dunia. Sehingga insya Allah NU akan terus mengekspor, memahamkan kepada dunia bahwa Islam versi seperti inilah yang merupakan Islam wasapon, Islam pertengahan, Islam yang diinginkan oleh Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi inilah merupakan kebanggaan kita di saat orang-orang mengimpor Islam dari luar, dari Timur Tengah, dari India, dari Pakistan, dari Mesir, yang disebut Islam transnasional ini. Justru kita mengekspor, justru kita memberikan konsepsi-konsepsi kepada dunia tentang Islam yang benar, Islam yang tepat itu. Maka itulah kebanggaan kita dan misi kita untuk mendikdayakan NU menjadi pembaharu Islam di abad ini.
baik untuk Indonesia maupun dunia. Karena sudah terbukti selama berabad-abad di Indonesia, Islam Indonesia adalah Islam yang paling rahmatan lil alamin, paling damai, paling toleran, paling sejuk. Boleh kita perhatikan di belahan dunia yang lain, ketika Islam ditafsirkan atau dijalankan dengan tafsiran di luar NU, maka yang terjadi adalah Islam yang panas, penuh gejolak, penuh peperangan, penuh permusuhan, dan penuh kebencian satu sama lain dimanapun itu. Tetapi di Indonesia, Islam yang rahmatan lil alamin, yang damai sentosa telah berpelihara. Maka inilah yang menjadikan iri hati orang-orang di belahan dunia lain. Kok bisa Indonesia Islamnya seperti ini? Kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Jadi kami jadikan kamu itu umat pertengahan supaya menjadi saksi bagi kaum-kaum lain. Oh, ini yang sedang nih. Ini yang tidak berlebihan. Ini yang tidak fanatis. Ini yang tidak letterlek. Ini yang tidak kasar. Ini yang tidak kaku, keras. Oh, ini di Indonesia ini ada NU. Tuh, yang menjadi pusat perhatian daripada warga-warga dunia. Maka kita boleh berbangga untuk terus menjaga Nahdlatul Ulama ini, cara-cara dakwahnya, cara-cara penyampaiannya, agar terus dijadikan prinsip untuk selama-lamanya. Karena inilah prinsip Kangjeng Nabi, prinsip para wali, prinsip para kiai-kiai dan dai-dai di Nusantara ini. Insya Allah. Demikian satu abad NU yang menjadikan kita bangga dan terus berkembang bersama Nahdlatul Ulama. Terima kasih atas perhatiannya. Sama-sama kita kegandulan atau menempel pada gerbong Nahdlatul Ulama ini, insya Allah, demi kemaslahatan beragama kita, kesejukan beragama kita, dan insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadanallah wa iyyakum ajma'in, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.